Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini kita akan mulai belajar bagaimana cara membuat posting. Saya akan bahas cukup detail ya, benar-benar step by step dari nol supaya Anda paham dan Anda bisa melakukannya dengan segera setelah Anda belajar. Dan mungkin akan saya bagi ke dalam beberapa video, tidak langsung sekaligus di satu video ini supaya videonya tidak terlalu panjang, sehingga nanti Anda juga bisa mengatur belajarnya. Jadi kita sedikit-sedikit saja supaya Anda lebih mudah memahaminya. Supaya ada gambaran besar bagaimana sih yang disebut dengan posting, bagaimana kita jualan di wordpress.com, ada baiknya kita belajar dulu dengan melihat contoh. Saya udah membuka 3 contoh, ini punya orang lain ya, bukan punya saya. Nah, apakah kita akan tiru bagaimana yang mereka lakukan? Mungkin ya, jika mereka sudah melakukannya dengan baik. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan orang lain itu pasti benar, enggak. Kalau kita punya ilmunya, kita bisa melakukannya lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sebagai contoh ya di sini. Nah, di sini mereka sudah membuat page. Nah, ini page. Nah, sementara yang ada di sini, ini yang disebut dengan post nih. Posting ya. Ini posting, ini kita buka di halaman utama. Atau istilahnya di home, ya ini di home. Ini pun bisa dibuka satu persatu, ini postnya. Kita bisa buka, kita klik saja di sini. Nah, inilah isi postingnya. Anda lihat komponennya. Yang pertama ini judul. Kemudian di bawahnya ada deskripsi, penjelasan. Apa sih yang kita jual, apa sih yang kita tawarkan. Nah, di sini ada gambar ya. Ini sayang sekali gambarnya kecil. Di sini penjelasan termasuk nih cara menghubungi. Kemudian nah, ini bawaan dari WordPress. Nah, di bawah ini yang disebut dengan kategori. Mereka memunculkan kategori di sini. Buat apa sih? Perkiraan saya untuk membidik berbagai kata kunci yang muncul di sini. Kita juga bisa munculkan di sini berupa tag. Dari pengalaman saya, seringkali orang itu datang ke website kita bukan dari postingan saja. Tentu ya, yang paling banyak mendatangkan traffic atau pengunjung itu adalah postingan. Tapi banyak juga yang datang dari kategori dan dari tag. Nah, ini kategori ya. Kategori ini kalau diklik muncul ke halaman kategori. Begitu juga ini sebut tag. Tag itu ciri. Kemudian masuk ke sini ya, kita coba lihat, perhatikan. Ini juga sama nih, sudah ada page-nya ya, ini halaman. Boleh Anda klik di sini ya untuk melihat sebagai contoh. Di halaman home nih ada berapa posting. Nah, beda dengan di sini. Di home ini tampilan halamannya full ya sampai selesai. Tapi kalau di sini tidak, ada continue reading atau selengkapnya. Jadi hanya cuplikan saja yang muncul di home-nya. Anda bisa mengatur seperti itu. Ya silahkan ya. Mau seperti ini atau mau seperti ini boleh saja, silahkan. Postingan secara lengkap bisa klik di judul, bisa klik di sini. Dan ini pun tag yang muncul di sini. Oke. Kita coba klik. Nah, inilah postingan fullnya. Nih ya, full. Artinya benar-benar menjelaskan tentang layanan kita, tentang produk kita. Jelaskan di sini. Jelaskan, ada gambar, ya silakan. Ini gambar hasil foto ya. Kemudian di bawah ini cara mengontak mereka. Ya di sini ini bawaan dari WordPress ya untuk sharing, dan ini tag. Tidak memunculkan kategori. Biasanya kategori ada di kanan. Dan dia tidak membidik kata kunci di kategori. Kemudian di sini ini adalah posting terbaru. Ini bisa dikatakan ini kolom utama, ini kolom untuk sidebar. Ini disebut sidebar ya. Nanti di sini nih ada widget. Nah, widget itu biasanya diletakkan di sidebar ini. Ini adalah sidebar. Ya, ada posting terbaru, di sini juga memasukkan map ya, Google Map. Kemudian nomor kontak, kemudian ini RSS, artinya ini konten ambil dari blog yang lain. Oke. Kemudian ini kategori. Inilah yang disebut dengan sidebar. Ini adalah widgetnya. Widget itu ada yang seperti ini. Post terbaru ini widget. Ini widget, ini widget. Nanti dimasukkannya ke sidebar. Oke.
Kalau yang di atas ini namanya gambar header. Boleh Anda gunakan, boleh juga tidak. Ini judul blognya ya, judul websitenya, ini halaman. Apa saja sih yang perlu kita siapkan di sini? Pertama ya jelas ini ada judul ya, ada judul, kemudian ada deskripsi. Ya, ini sebutnya deskripsi, ada gambar ya, gambar produk Anda boleh, hasil jepretan Anda boleh ya, seperti dibahas di video sebelumnya. Atau Anda juga bisa buat gambar ini dengan menggunakan Canva, ditambah kata-kata sama Anda, silahkan bisa. Minimal ya, misalnya masukkan nomor HP Anda. Kemudian ini penjelasan, ini selalu ada kontak ya. Dan yang perlu disiapkan juga tag. Ya, tag itu apa? Ya, kita pilih aja kata kunci yang berkaitan dengan postingan ini. Tag pun ya bisa membantu kita untuk mendapatkan pengunjung. Karena bisa saja orang itu menemukan kata kunci yang pas ada di tag. Jadi tag pun perlu dipersiapkan dengan benar. Ya, dengan membidik berbagai kata kunci. Oke, ini contoh yang lain ya. Ini masih di WordPress ya. Kok tampilannya beda-beda? Nah, inilah yang disebut dengan theme atau tema. Nah, pengaturannya di sini nih. Masih di Appearance, nah di Themes. Anda boleh memilih yang disediakan oleh si WordPress. Kita bisa pilih yang mana tampilannya. Di video sebelumnya memang belum saya bahas. Ya kita gunakan dulu saja theme yang default, yang bawaan. Kalau Anda mau ganti, next ke depan ya. Nanti ini juga sama ya, postingan. Kemudian yang di sebelah kiri, ini kategori. Kategori menurut saya yang benar tuh seperti ini. Jadi benar-benar dikelompokkan. Ada kaos burung, ada kaos superhero, ada kaos motor, kaos mobil. Jika Anda mau memasukkan kata kunci, pertama boleh di tag ya. Nah ini tag ya. Tag, tampilan tag juga beda-beda ya, tergantung temanya. Kemudian dia juga memasukkan kata kunci di sini. Di awal-awal deskripsi. Boleh seperti ini ya, boleh saja. Meskipun ada yang mengatakan yang disebut dengan keyword stuffing. Nah, yang tidak boleh adalah saat Anda memasukkan kata kunci yang tidak relevan dengan produk yang kita jual. Kalau masih relevan ya silahkan saja. Meskipun ada bagusnya, kata kunci yang dimasukkan itu ya kita susun menjadi kalimat yang benar, kalimat yang enak dibaca. Bukan dengan koma seperti ini. Tapi bagi Anda yang tidak bisa menyusun kata-kata, tidak bisa menyusun kalimat, ya bolehlah lakukan seperti ini. Ya silahkan saja, sebenarnya nggak ada yang melarang. Cuma bagusnya kan kalimat yang bisa kita baca dengan baik. Nah di sini ditampilkan ya, kalau menggunakan marketplace boleh juga ditampilkan di sini. Ini gambar-gambarnya, ya ini cukup lengkap ya. Termasuk deskripsi berkaitan dengan ukuran. Kadang-kadang di WordPress juga suka tampil iklan. Ya wajar ya, si WordPress sendiri kan dia ingin pemasukan. Kalau tidak mau ada iklan, ya iklan orang lain, ya Anda buat website dengan domain dan hosting sendiri. Beres, oke? Setidaknya Anda sudah bisa punya gambaran apa yang perlu kita siapkan. Apa saja nih? Oke ya, saya rangkumkan. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan saat kita akan membuat posting? Yang pertama ya jelas, di posting itu ada judul. Ini harus memuat kata kunci. Ya, silakan kata kunci yang mau Anda bidik apa. Kadang kalau saya melihat orang lain dalam judul itu dia memuat kata kunci sebanyak mungkin. Bagaimana cara membuatnya? Insya Allah nanti di posting berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat judul. Kemudian deskripsi jelas ya. Kemudian kita juga siapkan tag. Tag itu berupa kata kunci yang terkait dengan kata kunci yang kita bidik. Oke, yang berkaitan dengan produk dan jasa. Satu produk kita bisa membidik dengan berbagai kata kunci. Dalam satu produk kita, ternyata kata kuncinya sangat banyak. Ada 100 kata kunci. Dan kita bisa membuat 10 posting. Masing-masing akan membidik 10 kata kunci misalnya. Anda bisa membuat 10 posting untuk mempromosikan satu produk. Di sini ya, ada judul, deskripsi, tag, kemudian gambar. Jadi ini yang perlu kita siapkan. Ini untuk posting. Bagaimana dengan kategori? Nah, kategori itu sebenarnya kategori per blog, bukan per posting. Gambar minimal 1. Boleh juga beberapa gambar. Itu malah bagus. Bahkan kita juga bisa memasukkan video. Biasanya kita nyisipkan video yang ada di YouTube. Oke, next kita akan bahas tentang itu ya. Tapi untuk saat ini dulu judul, deskripsi, gambar, dan tag. Ini yang perlu Anda siapkan. Bagaimana cara membuat judul, deskripsi, tag. Nah, kalau gambar udah ya. Yang ketiga ini kita akan bahas di video yang akan datang. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Ya, kita masuk ke sini ya. Ke dashboardnya WordPress Anda.
kita lihat ya, kita post di sini, Anda klik all post atau add new ya. Kalau all post itu semua posting yang udah ada. Kebetulan kan masih kosong, kita belum buat. Nah, untuk membuat postingan yang baru, kita bisa klik di sini add new, atau di sini juga ya add new, atau di sini juga add new. Jadi banyak tempatnya. Sama saja ya, silahkan kita klik. Oke, nah di sini ada add title. Ya silahkan Anda ketik judulnya di sini. Kemudian di bawah di sini kita mengetik deskripsinya. Masukin gambar juga ada di sini. Oke ya, di next video kita akan praktekkan ya. Sekarang kita review dulu ya. Judul di sini, teks di sini. Kemudian ke kanan. Nah, ini blok. Blok itu apa? Blok itu untuk komponen-komponen sebuah post ya. Ada paragraf dan ada berbagai blok yang lainnya. Kita bisa menambahkan blok yang berbeda, ada banyak di sini. Klik, ada paragraf. Kalau paragraf ya untuk tulisan. Ada heading. Heading itu untuk judul-judul ya atau subjudul. Kita bisa membuat list juga, kita bisa membuat quote, bisa membuat kode di sini dan sebagainya nih. Banyak sekali. Termasuk nih gambar, mau masukkan gambar, masukkan galeri, masukkan audio, masukkan file ya, banyak nih. Masukkan video nih, tadi kita singgung. Masukkan story, terus ada berbagai button dan sebagainya. Untuk awal kita akan fokus ke paragraf dan gambar ini. Yang lainnya mungkin kita bisa belajar next ya. Untuk Anda bagi pemula, fokus aja bisa ngetik dan bisa masukin gambar. Itu sudah cukup. Saya juga tidak akan membahas semuanya ya supaya tidak repot. Mungkin ditambah heading lah kalau mau ya, supaya tampilannya lebih menarik. Untuk memunculkan yang kolom kanan, ini klik setting yang tadi. Oke? Klik setting, ini untuk pengaturan ya. Termasuk untuk pengaturan line height, untuk pengaturan seg, AMP, dan sebagainya. Next kita akan bahas. Kemudian yang berkaitan dengan post, kita klik di sini. Post, nah disinilah kita akan mengatur berbagai pengaturan. Misalnya di sini visibility, kemudian publish. Ini mau di-publish sekarang langsung atau di jadwal bisa nih. Di jadwal bisa. Oke, kemudian ini mau kita bikin stick ya. Stick itu dia akan muncul di atas terus. Oke, kemudian ini pending, kalau mau di pending ya abaikan saja. AMP ya ini di on kan saja ya supaya bagus. Kemudian di sini ada permalink. Nah, kalau Anda sudah nonton video sebelumnya, Anda sudah mengenal dengan apa yang disebut dengan URL. Nah, pengaturannya di sini. Oke? Nih. Nah, kemudian di bawah permalink ada yang disebut dengan kategori. Nah, disinilah kita ngatur kategori ya. Di sini masih kosong ya. Baru ada kategori bawaan, Anda bisa tambahkan di sini, add new kategori. Nanti kita praktekkan ya di video yang akan datang. Di sini Anda ngatur tags. Nah, tadi kan kita udah nyinggung tags. Nah, Anda masukkan di sini. Masukkan kata kunci terkait di sini. Masukkan kata kunci koma, masukkan kata kunci koma. Oke, kemudian di sini feature image. Feature image itu adalah image yang akan ditampilkan di halaman depan. Ya, sebagai contoh yang ini ya. Ini kan posting yang tidak lengkap ya. Artinya dia hanya menampilkan cuplikannya saja. Kemudian di sini ada gambar. Kemudian di sini ada gambar satu. Di sini ada gambar satu. Nah, inilah yang disebut dengan feature image yang akan muncul di daftar postingan. Biasanya ada di home atau di kategori. Kita bisa atur. Kalau kita posting di sini banyak gambar, kita pilih mana yang mau kita tampilkan di depan yang akan menjadi wakil ya, feature image sini. Kemudian di sini yang disebut dengan accept. Nah, ini adalah untuk cuplikan. Anda bisa mengatur kata-kata yang muncul di sini di accept. Kemudian ini diskusi. Artinya Anda ngatur mau mengaktifkan komentar enggak. Kalau mau mengaktifkan ya biarkan centang. Ini adalah pengaturan posting kita. Nanti di sini kita ada publish. Oke, ini setting ya, memunculkan atau menghilangkan ini kita tinggal klik di sini saja. Boleh. Kemudian ini untuk pengaturan style ya. Kita abaikan saja ya untuk pemula. Ini ya pengaturan huruf lah ya. Pengaturan huruf, warna dan sebagainya ada di sini. Oke, kita klik. Nah, ini untuk Jetpack. Oke, ini juga abaikan dulu aja untuk awal ya. Nah, seperti itulah bagaimana persiapan kita untuk posting. Kita akan praktek di video yang akan datang. Sekarang silahkan Anda persiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, ini PR Anda sebelum masuk ke video yang akan datang.
Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.